رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah Ramadan sampai saat ini. Ketika kita memperhatikan tentang perintah puasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kita mendapati bagaimana hikmah dan tujuan di balik disyariatkannya ibadah puasa adalah untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa menjadi insan-insan yang muttaqin. Sebagaimana ayat yang sudah sama-sama kita kenal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Nah, kata takwa inilah yang menjadi hikmah disyariatkannya ibadah puasa. Lalu muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan takwa itu? Nah, kadang-kadang di sini kesulitan kita bagi sebagian umat untuk memahami takwa itu. Ketika ditanya takwa itu apa, ya takwa adalah takwa. Apalagi takwa sudah menjadi seapan di dalam bahasa Indonesia, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, terjemahan takwa itu pun takwa. Nah, oleh sebab itu penting bagi kita coba memahami lagi hakikat takwa itu apa sesungguhnya. Nah, kalau kita perhatikan atau kita terjemahkan sederhana, takwa itu adalah sikap kehati-hatian kita di dalam menjalani kehidupan. Ini tergambar dari dialog dua sahabat mulia, yakni Umar bin Khattab dan juga Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay, "Wahai Ubay, apakah yang dimaksud dengan takwa itu?" Lalu kemudian Ubay menjawab, tapi jawabannya balik bertanya. Kata Ubay, "Bagaimana pendapatmu seandainya engkau berada di suatu kawasan yang banyak durinya, atau kalau kita sekarang banyak pakunya, bagaimana engkau akan melangkah?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Aku akan berhati-hati." Kata Ubay, itulah sikap takwa itu, berhati-hati di dalam melangkah. Nah, dari sini sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya takwa itu adalah sikap kehati-hatian kita di dalam melangkah. Jangan sampai kita menginjak duri kemaksiatan, duri kezaliman, duri kedurhakaan. Orang yang bertakwa memastikan betul bahwa apa yang dia lakukan sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia kerjakan itu sesuai dengan tuntunan syariat agama ini. Orang yang bertakwa memastikan betul bahwa apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi itu adalah sesuatu yang halal. Dan puasa ini membentuk pribadi kita untuk hati-hati. Hati-hati akan halal dan haram. Kita ambil contoh misal, ketika siang hari bulan Ramadan, kita dalam keadaan haus, kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, tentu paling nikmat adalah makan, paling nikmat adalah minum. Di rumah kita ada makanan, ada minuman, tapi tetap saja tidak kita makan, tetap saja tidak kita minum. Kenapa? Karena saat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalipun kita menginginkan tidak kita sentuh makanan itu, kenapa sekali lagi ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu memastikan betul sampai betul-betul halal baru dia makan.
Makanan dan minuman itu adalah makanan milik kita, bukan miliknya orang lain. Itu haknya kita, bukan haknya orang lain, tapi tetap tidak kita sentuh. Kenapa? Saat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang berpuasa, jangankan hak milik orang lain, haknya saja sanggup untuk dia tahan, apalagi haknya orang lain. Makanan dan minuman tadi adalah makanan minuman yang halal pada asalnya, tapi pada saat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bertakwa, jangankan yang haram, yang halal saja sanggup untuk dia tahan. Kita ambil contoh lagi yang lain misalnya. Di bulan Ramadan, waktu buka puasa misalnya jam 18:26. Lalu 18:20 makanan sudah siap. Kolak pisang sudah siap. Es buah sudah siap. Sisa waktu 6 menit lagi. Walaupun sisa 6 menit tetap tidak kita cicip. Tetap tidak kita sentuh dulu makanan itu. Kenapa? Saat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memastikan betul sampai nanti betul-betul halal, baru kemudian berani kita mencicipnya, baru kita berani menyantapnya. Inilah hakikat takwa itu, berhati-hati. Dan puasa mengajarkan kita untuk berhati-hati, untuk patuh, tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan membentuk kita menjadi manusia yang takwa, manusia yang tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan di dalam salah satu hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang aku bawa, kata Nabi. Apa yang dibawa oleh Nabi yaitu syariat. Maka nafsu kita, keinginan kita harus tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Nabi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kita punya nafsu, tapi nafsu kita dipaksa untuk tunduk kepada syariat. Nah, mudah-mudahan bukan hanya di bulan Ramadan kita tunduk, tapi selepas bulan Ramadan kita juga menjadi insan-insan yang bertakwa, manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم 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 شهر عظيم